Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Portal Berita Harian STIMIK Akbar. Di mana beranggotakan saya Muhammad Ilham, kedua Arhami Utami Akbar Pandaka, yang ketiga Akmal Hidayat, yang keempat Muhar Muhajir, yang kelima Andi Ahmad Ali Imran, yang keenam Nabil Nawir. Pendahuluan. Di masa modern ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan berita yang aktual, akurat dan menarik, tetapi kecepatan perkembangan dalam pemberitaan juga dibutuhkan. Sarana media massa yang kebutuhan tersebut adalah daring. Media yang membutuhkan jaringan internet ini bisa disebut portal berita daring atau news portal yang menjadi pilihan utama halayak masa, karena dalam pemberitaannya media daring selalu mutakhir serta mudah diakses di mana dan kapan saja. Portal berita harian STIMIK Akbar dibuat untuk mengupdate berita-berita kampus terbaru agar mahasiswa dapat mengetahui berita-berita terkini dengan cepat dan mudah kepada mahasiswa serta tanpa adanya batasan jarak dan waktu. Cukup dengan menggunakan sebuah smartphone dan akses internet, pembaca dapat menikmati berbagai berita harian STIMIK Akbar. Landasan teori. Yang pertama, portal berita. Portal berita bisa disimpulkan suatu media massa berbentuk web yang di dalamnya menyampaikan kejadian atau informasi secara digital dengan maksud dan tujuan sebagai media komunikasi dan informasi, bahkan sebagai referensi sesuai kebutuhan pembaca yang ada dalam penyedia portal berita tersebut. Yang kedua, jurnalis. Berita tersampaikan lebih cepat, lebih praktis karena bisa diakses melalui ponsel yang terhubung dengan internet. Juga penyebarannya bisa di sosial. Ya, web. Web adalah suatu layanan atau kumpulan halaman yang berisi informasi, iklan, serta program aplikasi. Yang keempat, website. Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, diam atau gerak, animasi, suara, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman. Landasan teori. PHP adalah sebuah bahasa scripting yang terpasang dalam HTML. PHP dibuat pada tahun 1994 saat Rasmus Lerndorf, seorang programmer bahasa C, membuat sejumlah skrip query yang dapat menghitung jumlah dari pengunjung di dalam website-nya. Kode Kniter adalah framework web untuk bahasa pemrograman PHP yang dibuat oleh Rick Ellis pada tahun 2006. Penemu dan pendiri Ellis Lab adalah suatu tim kerja yang berdiri pada tahun 2002 dan bergerak di bidang pembuatan software dan tool untuk pengembangan web. MySQL adalah pemrograman database yang mampu mengirim atau menerima data dengan sangat cepat dan multi-user. MySQL adalah salah satu software sistem manajemen database atau DBMS SQL yang bersifat open source. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa MySQL adalah perangkat lunak sistem base data server. Metodologi. Adapun metodologi yang digunakan yaitu analisa kebutuhan aplikasi, 2. Desain, 3. Implementasi, 4. Pengujian, dan 5. Maintenance. Selanjutnya akan diserahkan ke materi selanjutnya. Ya, hasil dan pembahasan. Portal Berita Harian Akbar memberikan kemudahan kepada pembaca dalam menikmati berita-berita yang diambil dari website akbar.ac.id. Website ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan framework kode Igniter 3 dan database MySQL. Tampilan sistem. Tampilan utama portal berita bisa dilihat pada gambar ini
pada gambar di bawah. Dan selanjutnya tampilan berita seputar kampus. Tampilan berita seputar kampus berisi tentang berita-berita yang ada di Stimik Akba dan informasi event lomba dan maupun informasi beasiswa. Selanjutnya tampilan sistem sign up user. Tampilan sign up user di sini kita akan membuat akun dengan memasukkan NIM, nama, terus email dan password. Kemudian tampilan dashboard user berisi bisa dilihat pada gambar di bawah. Tampilan dashboard user tentang dashboard pada umumnya. Dilanjutkan oleh Saudara Nabil. Berikut tampilan sistem. Tampilan halaman list berita user. Itu berisi berita-berita yang ada pada Stimik Akba. Tampilan data pribadi user. Berisi informasi-informasi pribadi tentang user. Nah, untuk lebih jelasnya kami telah membuat video tutorial tentang penggunaan aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan cara menjalankan aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi portal berita Stimik Akba berbasis web. Aplikasi yang kami buat telah kami hosting atau online-kan sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung jaringan internet. Alamat web portal berita yang kami buat yaitu portal-akba.000webhostapp.com. Ini adalah tampilan berita seputar Stimik Akba. Jadi jika admin memposting berita akan tampil di sini. Kemudian di sini ada galeri berita Stimik Akba. Ini adalah foto atau gambar dari berita yang telah diposting. Di sini ada menu sign up untuk membuat user baru. Isi semua form sesuai data yang diminta. Misalnya, saya akan membuat user baru. Setelah semua form diisi, klik create account. Jika akun berhasil dibuat, akan langsung diarahkan ke halaman login user. Di halaman login user, isi semua form sesuai data yang diminta. Setelah diisi, klik sign in. Ini adalah tampilan dashboard user. Di sisi kiri ada beberapa menu untuk user. Ada menu kirim berita, kemudian ada menu post berita. Jadi user juga bisa memposting berita. Saya akan mencoba memposting berita sebagai user. Isi judul, post, pilih kategori dan gambar. Kemudian klik tombol publish. Berita yang tadi kita posting akan tampil di post list berita user. Tetapi berita yang user posting belum bisa publish. Harus ada persetujuan dari admin. Kemudian menu data pribadi berisi data dari user. Menu kirim pesan. Di menu ini, user bisa mengirim pesan ke admin. Seperti salah satu contoh,
Saya mengirimkan pesan ke admin. Kemudian klik tombol kirim pesan. Pesan kita sudah berhasil terkirim ke admin. Kemudian ada menu sign out untuk keluar. Selanjutnya ada menu login admin. Masukkan user dan password admin. Kemudian klik login. Ini adalah tampilan dashboard admin. Di dashboard admin bisa melihat pengunjung bulan ini, pengunjung bulan lalu, dan postingan yang populer. Di sisi kiri ada menu-menu. Yang pertama, menu post berita. Di sini tempat admin memposting berita. Seperti contoh, saya akan mencoba memposting berita sebagai admin. Isi judul, post, pilih kategori dan gambar. Kemudian klik tombol publish. Nah, berita yang tadi admin posting akan tampil di post list dan nantinya akan tampil di halaman utama. Menu kategori berita. Berisi daftar kategori berita. Menu pengajuan berita. Berisi list berita yang dikirim oleh user. Di sini admin akan memfilter berita yang dikirim oleh user, apakah layak dipublish atau tidak. Klik update status untuk mengupdate berita yang dikirim user, publish atau tidak publish. Jika admin memilih publish, berita yang dikirim user akan tampil di halaman utama, dan sebaliknya. Menu data user daftar. Berisi user-user yang telah terdaftar. Menu data galeri. Berisi foto atau gambar berita. Kemudian menu inbox. Berisi pesan yang dikirim oleh user. Kemudian logout untuk keluar. Kita lihat kembali halaman utama. Di sini ada 2 berita baru yang diposting user dan admin yang tadi diposting. Demikianlah penjelasan cara menjalankan aplikasi portal berita STIMIK Akba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.